sebelumnya itu, yang dia sangkal kemudian hari kan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan sampai hari ini pun dia menganggap bahwa ini tidak ada masalah. Coba bayangkan, ada kontrak, kemudian dia ingkar janji, tidak mau melaksanakan kontrak. Kemudian yang kedua, ada jual beli, udah serah terima, duit udah terima, akun YouTube-nya udah dikuasai oleh pihak kami sebagai pembeli. Terus kemudian dia cemarkan nama baik klien kami, dia menuduh sebagai pembajak gitu loh. Lalu kemudian dia bilang bahwa ini tidak ada masalah, masih normal-normal. Ini patut dipertanyakan tentang kejiwaannya itu. Kalau dia bilang nggak ada masalah. Ada kemajuan nggak sih Mas dari sejak yang hari-hari kemarin? Mungkin ada kabar dari pihak keluarga atau dari Syakir? Kalau ada kabar dari mereka, tentu saya tidak akan berdiri di sini kan, berdiri di hadapan teman-teman dan melaporkan masalah ini. Karena yang bersangkutan memang sejak dari awal, dari mulai proses perjanjian ini tidak ada itikat baik gitu kan. Ya sampai kita somasi kemarin pun tidak ada sama sekali menunjukkan itikat baiknya. Berarti Ya. tapi dari pihak proaktif sendiri udah berusaha nggak sih untuk menghubungi Syakir sendiri? Ya kalau kita sebelum somasi kita kan aktif untuk ini ya, untuk komunikasikan bagaimana masalah sengketa antara kedua belah pihak ini kan untuk kami selesaikan secara kekeluargaan. Tapi sejak somasi itu ya kita menunggu dong gitu kan, kita menunggu karena kita udah berusaha membuka ruang untuk diskusi kemarin-kemarinnya. Tapi setelah somasi kami menunggu dari pihak mereka karena yang bersalah, yang ingkar janji, yang mencemarkan nama baik klien kami itu adalah mereka. Kita ini di pihak korban, masa pihak korban harus merengek-rengek pada mereka yang melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan kepada kita. Bang, kalau boleh tahu, tadi disebutkan ada beberapa kontrak yang dia tidak jalankan, Syakir jalankan. Kontraknya apa aja itu, Bang? Kontraknya yang tanggal 3 itu pertama kan kontrak jual beli ya. Iya. Jual beli yang belakangan itu dia sangkal itu tidak ada jual beli ya, hanya minjam meminjam duit gitu lah, kita ada kontrak. Terus kemudian yang kedua ada kontrak kerja gitu kan yang seharusnya dia lakukan itu setelah serah terima akun YouTube itu. Misalnya take vokal, kemudian mengisi lagu-lagu religi di bulan Ramadan ini, kemudian membuat vlog ya dan lain-lain lah, ada lebih kurang 6-7 kewajiban yang harus dia penuhi ya. Tapi sampai detik ini gitu kan, di luar lagu Aisyah itu satu pun tidak dia laksanakan. Malah justru dia sedang melakukan promo dengan perusahaan lain untuk mengisi lagu-lagu religi di bulan Ramadan. Berarti Bang bisa dibilang akun ini dibeli oleh pihak proaktif ke Syakir dengan syarat mereka juga tetap saling kerjasama. Iya, akun ini kan tidak hanya jual beli putus ya, tapi ada kontrak kerja yang mengikuti gitu loh, dengan komitmen bahwa dia masih mendapatkan hak. Jadi bukan kita bayar tunai cash kemudian hilang haknya, dia enggak. Selama dia melakukan kerjasama ya berdasarkan kontrak itu, maka hak-haknya itu kita berikan gitu loh. Misalnya ada royalti 15%, kemudian ada advance royalty ya. Nah, itu kita bayar itu. Berarti dibeli untuk dikelola ya sama proaktif. Iya, dibeli ya selanjutnya untuk dikelola lah, dikelola bareng lah gitu loh. Okay. Ya artinya si si pemilik akun itu sendiri gitu kan, jadi akan tetap untuk mengisi konten-konten dan mempromosikan. Ini kontraknya secara eksklusif ya, artinya ketika dia udah kerjasama dengan pihak proaktif, maka dia tidak boleh lagi untuk membuat akun yang lain sebagai tandingan akun yang itu. Terus kemudian dia terikat kontrak dengan kerjasama dengan proaktif, dan dia tidak diperbolehkan untuk kontrak dengan perusahaan lain. Dan itu tertulis di dalam kontrak tersebut? Tertulis semua di dalam kontrak. Okay. Tertulis semua. Jadi seharusnya dia paham dan harus mengerti tentang hal itu ya Bang ya? Dan harusnya sangat paham, apalagi Syakir ini kan dikenal dengan anak muda yang sangat religius ya. Dengan Falcon Ya, dengan Falcon. kalau proaktif dengan Falcon itu tidak ada hubungan apa-apa lah. Terkait kasus ini ya begini, ya belakangan baru kita tahu ya bahwa Syakir ini
rupanya telah menjalin kerjasama dengan Falcon. Saat dia melakukan ya negosiasi kontrak dengan kita udah tanyakan bahwa dia clear dengan perusahaan lain, tidak ada kontrak dan sebagainya macam. Nah, belakangan baru kita ketahui ya, karena sampai saat ini kan dia kan masih masih gencar untuk melakukan promo lagu religi kan. Nah, kita sebenarnya ini ya ditipu karena dia memang dari awal tidak mau jujur lah. Tapi pada intinya baik kami maupun proaktif itu tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah Syakir udah mengambil sana, mengambil sini gitu kan. Jadi untuk keuntungan pribadi gitu kan, tanpa mempertimbangkan ya pihak perusahaan yang sudah melakukan kerjasama dengan dia. Bukti-bukti ya. Kayak ini tadi pensiunnya dia. Oh ya, ini bisa. Oke, Bang. Kayak gini gitu. Tinggi bang, tinggian dikit bang. Depan doang sini. Ya, oke bang.